Salam jumpa pemirsa, senang sekali rasanya saya Sally Sregar dapat kembali hadir menemani Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Dan pasti pemirsa berita yang hangat dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda dalam Simpo Dunia Sepekan selengkapnya. Ya langsung saja pemirsa, robot tanpa awak yang beroperasi di perairan semakin berkembang seiring meningkatnya pasar untuk robotika di bawah air. Kapal yang bergerak mandiri dan drone bawah air banyak digunakan untuk berbagai hal. Kapal tanpa awak atau USV bernama The Otter ini mondar-mandir di air saat melakukan peragaan di Sungai Thames di London. That's a autonomous USV, fully electric USV, using sonar technology, collecting data from the seafloor underwater and stitching that together with GPS mapping so that we can see what the seafloor looked like. The Otter tampil di konvensi teknologi bawah laut di London bersama berbagai macam robot lautan lainnya. Pasar untuk robotika bawah laut diperkirakan akan meningkat lebih dari 3 kali lipat selama dasawarsa berikutnya, karena teknologi telah berevolusi untuk memberi solusi yang lebih murah bagi berbagai misi. Previously, you'd have to have a big vessel and big chunky equipment to gather this data, and we've narrowed that down to a single operator sitting at home behind his desk. Drone bawah air dari perusahaan Chasing ini dirancang serbaguna dan mampu melakukan inspeksi kapal dan infrastruktur, penelitian ilmiah, bahkan penyelamatan. One of our robots, we can attach 20 plus accessories. Let's say for scientific research or for environmental, we got water samplers or sensors. For search and rescues, you can use sonars, imaging sonars to detect bodies. Juga untuk tugas yang terlalu berbahaya bagi manusia, seperti mencari ranjau darat di sepanjang pantai. Sementara robot bayonet dari Green Sea IQ dirancang untuk bekerja di zona selancar yang ombaknya banyak. What robots and autonomy gives us is it gives us new jobs to do, new ways of working. Banyak pihak memperkirakan akan terdapat lebih banyak robot perairan yang diproduksi pada tahun-tahun mendatang. Dari Arlington, Virginia, saya Helby Yohanes dan tim VOA. Selain itu pemirsa, Perpustakaan dan Badan Kebudayaan Federal tertua di Amerika Serikat baru-baru ini ikut merayakan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Amerika dengan memamerkan sejumlah koleksi langka di Indonesia. Dua penari senior ini dengan gemulai menampilkan tari golek membuka pameran koleksi langka Indonesia di Library of Congress, Washington, D.C. Salah seorang penari adalah Claire Selgin-Wolfowitz, antropolog Amerika yang sejak awal tahun 60-an memusatkan perhatian pada Indonesia. I'm so proud of the U.S. because the U.S. was the first country to recognize Republic of Indonesia. And I hope that, there can be a good, close relationship all the time. Why not? Lebih dari 100 pengunjung dan tamu termasuk perwakilan Kongres AS, akademisi, peneliti dan warga memadati Perpustakaan dan Badan Kebudayaan tertua Amerika ini untuk melihat langsung sejumlah koleksi langka yang sangat jarang dipertunjukkan bagi publik. Misalnya salinan babat Tanah Jawi tahun 1861 atau naskah-naskah Batak yang ditulis di kulit kayu koleksi tahun 1870 yang jika diamati ternyata merupakan resep makanan. Direktur Koleksi Umum dan Internasional Library of Congress, Eugene Flanagan, dalam pidatonya saat membuka acara ini mengatakan, pameran ini mencerminkan hubungan panjang antara Library of Congress dan Indonesia. Koleksi langka milik perpustakaan yang dibangun pada April 1800 juga dimanfaatkan oleh banyak institusi akademik di dalam dan luar Amerika. Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Washington DC, Ida Bagus Made Bimantara, menyampaikan rasa terima kasih kepada Library of Congress yang dengan tekun mengumpulkan dan merawat koleksi langka Indonesia ini. Kalau misalnya kita mau melakukan riset mengenai apapun di Library of Congress termasuk mengenai Indonesia, kita bisa daftar ke sini dan duduk di sini, cari buku, cari film, cari rekaman audio dan lain-lain mengenai Indonesia, itu bisa.
Sementara itu, Direktur Kantor Pers dan Diplomasi Publik Biro Urusan Asia Timur dan Pasifik Sarah Matthews memuji pameran ini. Menurutnya, hubungan diplomatik tidak saja dijalin antar pemerintahan, tapi juga individu. Relationships aren't just about governments, but they're about people connecting with each other. And the Library of Congress and the Embassy of Indonesia have done a great job creating that partnership in a way that honors the history and the culture of our relationship and connects with people on an emotional and personal level. Sarah juga menegaskan komitmen Deplu AS untuk memastikan kerjasama erat dengan Indonesia dalam mengatasi tantangan baru di abad ke-21. Dari Washington DC, tim VOA. Sebuah pusat riset baru di Amerika Serikat meneliti berbagai sains di balik produksi dan konsumsi kopi. Penelitian seperti ini relatif ketinggalan di Amerika Serikat, meski kopi merupakan salah satu minuman yang paling luas dikonsumsi di Amerika dan negara lainnya. University of California di Davis atau UC Davis membuka pusat penelitian kopi UC Davis Coffee Center. For many years, coffee has been understudied academically, not just at UC Davis, but around the country. And given how important coffee is to our culture, to our economy, to our society, coffee needs academic study. Mahasiswa meneliti biji kopi sebelum dipanen hingga setelah dipanggang. A lot of people here think of, making coffee. You pour hot water over a brown powder. How hard can that be? Kenyataannya, proses membuat kopi lebih rumit dari perkiraan banyak orang. Most people tend to think that I know I'm kind of like a barista-ish. I know how to make a cup of coffee, but they don't really understand how much science and engineering and how much innovation is needed in the coffee industry. Pusat studi kopi ini berawal dari sebuah mata kuliah populer yang kemudian berkembang menjadi pusat riset multidisipliner. Kylie adalah mahasiswa serata 1 Ilmu Teknik Rekayasa Kimia. When people taste the coffee, we like to determine if the sensory notes in it. So if it's a little sour, if it's a little earthy, if it tastes like a little burnt, and we use that to determine the flavor profile. Laudia adalah seorang mahasiswa doktoral di bidang ilmu kinetika. I want to use science or chemistry or engineering to be able to control how your roasted beans are going to come out of the roaster. So we could control things like its acidity level. Dibandingkan riset seputar anggur misalnya, studi soal kopi di Amerika Serikat relatif tertinggal. UC Davis sebelumnya juga memiliki pusat penelitian anggur selain juga bir dan teh. Here's the size of the wine economy. Here's the size of the coffee economy in the United States. But then when you look at the academic investment, there's a lot for wine. There's a whole department here of wine. Historically, nothing for coffee. And so that's what we're trying to change. We're trying to elevate coffee and make it a topic of academic research and an academic talent pipeline to help support the industry and help support what's arguably the world's most important beverage. Menurut data National Coffee Association, sebuah asosiasi yang mewakili produsen kopi dan industri terkait, industri kopi di Amerika Serikat mempekerjakan sedikitnya 2,2 juta orang dan menyumbang sekitar $350 miliar ke ekonomi AS setiap tahunnya. Survei terkini oleh asosiasi yang sama menyebutkan bahwa 67% warga dewasa Amerika minum kopi setiap harinya. Ini peningkatan signifikan dibandingkan survei 20 tahun sebelumnya yang menunjukkan tak sampai separuh mengaku demikian. Dengan hasil survei ini, maka asosiasi ini mengklaim kopi adalah minuman yang paling sering diminum warga Amerika, bahkan melebihi air minum. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, banyak warga Amerika Serikat mengurangi konsumsi daging dengan alasan kesehatan dan juga lingkungan. Tetapi riset terkini menguatkan asumsi selama ini bahwa antara konsumen laki-laki dan perempuan, salah satunya lebih banyak makan daging. Dalam kompetisi bakar daging alias barbecue di Memphis, negara bagian Tennessee baru-baru ini, hadir sejumlah perwakilan dari luar Amerika Serikat, mulai Selandia Baru hingga Meksiko. This logo right here, it means El Fuego nos une, which in English is the fire unites us. And the only advice that I can say, enjoy your time out there in the backyard with your family, because it's known that fire has united us as a humanity since the beginning of times. Makan daging masih menjadi kelaziman bagi banyak orang di seluruh dunia. Dan riset baru-baru ini yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah Nature Scientific Reports oleh peneliti University of Zurich ternyata mengonfirmasi ada perbedaan dalam konsumsi daging antara laki-laki dengan perempuan. Research has already established that men eat more meat than women on average.
and that people in wealthier, more developed countries also tend to eat more meat on average than people in less developed countries. Countries that are more developed also are developed in terms of human development, so more gender equal. And the big takeaway, the novel finding from our research was that the gender difference in meat consumption is larger in countries with higher levels of economic development and human development and greater gender equality. Beragam teori pun berkembang mengenai alasannya. Meat consumption is considered a kind of masculine behavior. There's some evidence that men feel more attractive when they think about eating meat, and that heterosexual women might see men as more attractive when they eat meat. And so that is why we sort of thought maybe as gender roles were reduced, meat consumption differences would decrease. Bagi peneliti, kesimpulan utama dari riset ini adalah bila ingin lebih serius mengatasi dampak lingkungan budidaya ternak industrial, maka yang perlu lebih banyak disasar adalah konsumen laki-laki. People and institutions throughout the world are trying to reduce meat consumption because animal agriculture hastens climate change. It also increases risk for zoonotic disease, and many people are increasingly aware of animal rights concerns associated with farmed animal agriculture. So, our findings highlight that given that meat consumption may vary as a function of cultural context, nation, gender, it might be helpful to develop effective meat reduction strategies that take these contextual factors into account. Temuan peneliti University of Zurich ini konsisten dengan hasil penelitian dan juga survei sebelumnya. Survei oleh lembaga Gallup misalnya menunjukkan bahwa di Amerika Serikat saja hanya 2% dari laki-laki mengaku sebagai vegetarian. Sementara sekitar 6% perempuan mengatakan mereka tidak mengonsumsi hewan. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, seorang diaspora asal Jakarta menjawab tingginya permintaan modest fashion dan busana muslim di Washington DC. Dengan koleksi busana dan aksesoris khas Indonesia, Theta Fashion berkembang lewat live shopping, interaksi lewat siaran live di medsos yang kian populer di Indonesia dan Amerika Serikat. Dari hobi sebenarnya awalnya, dari Indonesia pun saya pernah ikut bazar-bazar gitu ya, pameran sama temen. Jadi pas sampai di sini tuh ngelihat peluang untuk memperkenalkan ya baju-baju Indonesia gitu. Terus kebutuhan ibu-ibu di sini kan juga untuk baju muslim itu susah ya. Jadi ya udah saya buka Theta Fashion. Ruang bawah tanah ini berisi koleksi Theta Fashion, busana dan aksesoris khas Indonesia yang dikurasi Zerlita Arifin. Untuk menjawab tingginya permintaan warga di Washington DC dan sekitar akan modest fashion, busana sopan yang tidak terlalu memperlihatkan kulit. Kita lebih menonjolkan etnik Indonesia ya. Jadi ada tenun, ada jumputan, ada batik-batik. Sebagian ada cowok-cowok juga sih, kemeja batik atau baju koko. Muslim-muslim tidak hanya dari Indonesia aja, dari Middle East gitu juga. Kalau kita ngadain bazar itu mereka juga banyak yang beli juga. Kalau dari non-Indonesianya mereka cocok-cocok aja sih untuk membeli, karena kan saya juga jual kaftan ya. Kalau orang sini kan ada yang lebih size-nya itu lebih besar, jadi untuk kaftan masuk ke mereka. Pelanggan senang dengan harga terjangkau. Misalnya sehelai kaftan berkisar antara $35 hingga $65. Baju untuk halakoh biasa pengajian bulanan, jadi kita cari di Theta Fashion langganannya. Kalau saya sih lebih suka Indonesian style ya dibanding yang baju muslim yang di daerah-daerah sini gitu. Oh, misalnya dari negara lain. Kenapa kok? Bahannya itu juga lebih modelnya nyaman. juga modelnya tuh kayaknya lebih masuk ke kita gitu loh. Selain jualan di rumah atau di acara komunitas, Zerlita juga mengadakan live shopping di media sosial. Cara jitu membidik target pasar yang mayoritas ibu-ibu diaspora Indonesia. Kalau saya punya toko kan saya harus standby di toko. Kalau di rumah itu kan saya bisa sewaktu-waktu, misalnya kadang kita mau live shopping aja, dadakan aja itu juga bisa. Setupnya paling cuman dibantu suami, terus kita pasang kayak ada musik-musiknya gitu supaya nggak sepi. Bisa lebih dari 30 orang. Suka ikut live shopping nggak? Oh, sering banget ya kita. Nah, pokoknya kalau udah Mbak Theta bilang, hari Jumat jam sekian, buru-buru. Yang lagi masak, sambil buka Facebook,
Aduh, seru banget. Kenapa sih live shopping itu menyenangkan? Karena menarik, terus pasti harga juga Harganya. lebih beda dibanding nggak live ya, harga normal biasa. Harganya pasti diturunin. Diturunin. Zerlita memasang stoknya di Facebook dan membuka pre-order. Dengan bantuan adik, baju dan aksesoris dari berbagai pemasok di tanah air dikirim via pos dari Jakarta. Biasanya sampai di rumah Zerlita dalam waktu 1 hingga 3 minggu. Biru Wardah. Dari live shopping sendiri, Zerlita bisa menjual setidaknya 40-an baju dan aksesoris per bulan. Dari Germantown, Maryland, Aryatna Budianto, dan tim VOA. Pemirsa, membesarkan anak di Amerika Serikat punya banyak tantangan yang tak hanya tugas ibu, tetapi juga ayah. Tak terkecuali bagi Wiwit diaspora Indonesia di Virginia yang memiliki 2 putra dengan kebutuhan yang berbeda. Peran ayah yang besar ini juga dirayakan di Amerika Serikat pada Hari Ayah setiap bulan Juni. Halo Om Denny, Happy Father's Day. Begitu buka pintu, langsung ada Kinan kasih Father's Day gift. So, terima kasih. Kehadiran Kinan Cahyana menjadi kejutan manis bagi Danny Halim, ayah sepasang putra dan putri yang tinggal di Fairfax, Virginia. Helping my dad with his work, I like to meet some clients. Danny yang memiliki bisnis properti adalah salah satu klien ayah Kinan, Wiwit Cahyana, yang berprofesi sebagai agen real estate atau realtor. Wiwit memang kerap melibatkan kedua putranya, Kinan 23 tahun dan Darren 19, dalam membina hubungan dengan klien-kliennya di Washington DC area. Kita expect bahwa anak-anak bisa ngebantu dalam kapasitas mereka sebanyak yang mereka bisa kerjakan. Kita pikir bahwa efeknya positif kepada mereka, jadi mereka nggak cuma ngerjain sekolah aja, tapi mereka juga ada ikatan di keluarga. Tahun ini, Wiwit memberikan peran khusus bagi Kinan untuk mengunjungi para klien, membagikan hadiah Hari Ayah yang di Amerika dirayakan pada hari Minggu ketiga bulan Juni. Di negara ini semakin lama semakin terbuka ya, lebih banyak recognition untuk anak-anak yang punya special needs. Kemudian dari segi komunitas di sini lebih terbuka ya, lebih banyak bisa mengerti, bisa menerima, but it's still a work in progress. Tapi di Amerika ini kita juga belajar bahwa sosok ayah juga seseorang yang membantu membangun karakter anak-anak. Jadi nggak cuma dari ibu, tapi juga dari ayah. Klien-klien Wiwit pun senang menerima hadiah Hari Ayah dari Kinan. Keluarga Pangaribuan yang tinggal di Centerville, Virginia, termasuk yang dikunjunginya. Kinan ini punya tempat spesial buat saya ya. Jadi saya senang kalau dia visit ke rumah kami di sini. Ada beberapa kali dia bikin surprise dan kami sangat happy kalau saat-saat dia visit ke kami. Ada satu yang saya selalu impress ya buat si Kinan ya. Dia ini selalu senyum, nggak pernah cemberut. Bahkan bagi Azevedo Evan Tanto, diaspora muda Indonesia yang belum lama berkeluarga, Wiwit beserta istri dan kedua putra adalah panutannya. Yeah, anak-anak Mas Wiwit, I am a big fan of his kids. Seeing them grow up with me and along has been very rewarding. Keenan is, I love Keenan. He's very special to, I love watching him grow up, seeing his activities, his involvement, his growth. It's really cool to see them grow up and see the involvement that Wiwit and Ming bring for them. Untuk saya, yang paling rewarding adalah melihat bagaimana mereka progress ya dalam kehidupan mereka dari satu stage ke stage yang lain ya. Tiap anak itu beda. The most important thing is to compete with yourself. Do something that your tomorrow self will be thankful to you. Sebagai ayah, kerja keras Wiwit membangun kemandirian dan masa depan bagi kedua putranya amat dihargai Darren dan Kinan. I love you. You are the best dad in the world, and I wouldn't have any other father. Thank you for all my help with my college work. Dari Fairfax dan Centerville, Virginia, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA. Tak hanya itu pemirsa, pada 14 Oktober mendatang adalah Hari Migrasi Burung Sedunia di belahan bumi selatan. Namun jutaan burung mati setiap tahun karena polusi cahaya perkotaan. Dan para ilmuwan di negara bagian Colorado mengembangkan sistem pengamatan yang dapat membantu burung ini terbang dengan selamat.
Miliaran burung melakukan perjalanan ribuan kilometer selama migrasi. Pengamat burung seperti Steve Boricchius mempelajari burung satu persatu. Namun teknologi baru dapat melacak jutaan burung sekaligus. Di Colorado State University, asisten Profesor Geologi Kyle Horton mengembangkan Birdcast yang memetakan migrasi burung seperti ini, menunjukkan hampir 800 juta burung melintasi Amerika Serikat hanya dalam satu malam. Radar cuaca menyediakan data Birdcast. We basically do the inverse of what meteorologists do. We remove the precipitation and maintain the biology. Radar biasa tidak dapat membedakan sekawanan burung atau sekumpulan serangga. Birdcast membantu membedakan keduanya dengan menambahkan data dari rekaman burung dan radar bird scan. Dan ilmuwan warga menggunakan aplikasi ponsel pintar. Birdcast kemudian memberikan perkiraan yang rinci, mulai dari sebaran heron hijau yang melintasi Virginia hingga kawanan yang diduga burung warbler kuning di Colorado. We have algorithms, we have pipelines that automatically create forecasts 4 times a day. Para ilmuwan mengatakan populasi burung di Amerika Utara telah menurun 30% selama 50 tahun terakhir. So maybe there are 12 billion, we lost 3 billion breeding birds. Burung-burung mati salah satunya karena polusi cahaya perkotaan. So we'll create an alert to say this is one of the bigger nights of migration. It would be great if you could turn off your lights on this specific night. Birdcast adalah bagian dari upaya global untuk memahami pola migrasi burung dengan lebih baik dan mendorong orang untuk mematikan lampu mereka untuk burung-burung yang bermigrasi. Polusi cahaya perkotaan adalah salah satu faktor utama kematian burung saat migrasi, di samping polusi kimia dan juga ditangkap kucing. Polusi cahaya perkotaan membuat burung-burung bingung dan rentan bertabrakan dengan gedung-gedung. Diperkirakan ada 360 sampai 980 juta burung mati setiap tahunnya ketika bermigrasi dan bertabrakan dengan bangunan, mulai dari menara pemancar, tiang listrik, perumahan, sampai gedung-gedung tinggi. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Informasi tadi pemirsa sebagai penutup jumpa kita kali ini. Tetap saksikan Simpo Dunia Sepekan hanya di Simpo TV. Saya Sally Siregar dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, happy weekend.